Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu kapan sih waktu yang tepat untuk penggantian media tanam pada tanaman yang kita rawat di dalam pot. Nah, sebelum kita menuju ke arah sana, saya akan bicarakan dulu seputar media tanam dulu ya. Baik itu media tanam yang seperti apa sih yang subur dan poros. Lalu untuk penyiraman tanaman juga dipengaruhi oleh komposisi media tanam pada tanaman kita yang kita rawat di dalam pot. Nah, satu persatu saya akan bahas ya. Pertama, dari media tanam yang subur dan poros itu terdiri dari apa aja sih? Nah, selama pengalaman saya dalam bercocok tanam bertahun-tahun, itu media tanam yang paling seimbang dan bagus itu adalah terdiri dari sekam bakar, kompos, kohe atau kotoran hewan, dan sisanya adalah tanah. Lalu berapa porsi atau persentase masing-masing untuk menghasilkan komposisi yang pas untuk media tanam yang subur, yaitu terdiri dari misalkan angka 100% itu adalah 30% itu kompos, 30% adalah kohe atau kotoran hewan, 30% lagi adalah sekam bakar, dan 10% sisanya adalah tanah. Saya akan sedikit membahas tentang cara pembuatan atau mix dari media tanam yang akan kita pakai untuk tanaman kita di rumah. Nah, media tanam yang akan kita campur pertama adalah bahannya kompos. Nah, cara pembuatan kompos ini yang kita butuhkan adalah pupuk organik cair, yaitu bekas air cucian beras, kemudian ada E4 dan gula merah, kemudian dijadikan satu, kita diamkan dalam jerigen selama 3 hari, kemudian kita masukkan ke dalam alat sprayer. Nah, untuk pembuatan komposnya kita bisa siapkan dari bahan-bahan misalkan dahan-dahan ranting atau daun-daunan di halaman rumah kita yang kering, ataupun sisa dari limbah dapur, sayur-sayuran sisa habis kita masak ya. Nah, lalu bahan-bahan tadi, sayur-sayuran tadi itu kita potong semuanya kecil-kecil dengan pisau sekecil mungkin. Lalu yang syarat selanjutnya adalah sayur-sayuran tadi jangan sampai dalam kondisi basah, misalkan habis tersiram air hujan atau terkena siraman air apa aja. Kalau bisa yang kering. Karena apa? Karena untuk mempercepat pembuatan kompos, jadi lebih cepat waktunya. Nah, lalu selanjutnya yang akan kita siapkan adalah sebuah lahan, yaitu misalkan depan rumah kita, di belakang rumah kita, kita siapkan papan-papan berbentuk 4 atau mungkin bata merah yang kita bentuk menjadi persegi 4 ya. Nah, lalu kita siapkan perlapisan. Jadi lapisan paling bawah kita siapkan, kita tebar ya sayur-sayuran tadi, kemudian kita semprot dengan pupuk organik cair, kemudian kita taburi dengan sedikit tanah kering ya, tanah halaman rumah kita, kemudian kita timbun lagi dengan sayur-sayuran, lapisan tipis, semprot lagi, kemudian kita timbun lagi dengan tanah, begitu seterusnya sampai ke atas. Kemudian barulah kita tutup dengan terpal ataupun karung. Nah, untuk skala rumah tangga kita bisa menggunakan dari plastik sampah itu, kemudian kita bawahnya kita kasih lubang sedikit dengan paku panas misalkan. Nah, cara pembuatannya sama, yaitu perlapisan seperti itu ya. Paling bawah dengan lapisan sayur-sayuran kita semprot, kemudian tutupi dengan tanah sedikit, tanah kering, kemudian atasnya dengan lapisan sayur-sayuran lagi, dan terus sampai ke atas. Tapi ingat, tingkat kebasahan penyemprotan itu jangan sampai terlalu basah ya. Caranya gimana mengeceknya? Kita genggam bahan-bahan tadi setelah disemprot. Apabila airnya itu tidak keluar, berarti takaran tingkat kebasahannya pas. Tapi kalau kita peras kemudian keluar air, nah itu terlalu basah. Kalau terlalu basah, pembuatan komposnya akan semakin lama, bisa sampai 2 bulan. Nah, proses pembuatan kompos ini sekitar 1 bulan. Setelah 3 minggu coba kita pegang. Kalau kita pegang bahannya itu panas atau hangat, maka proses fermentasi atau pembuatan komposnya berhasil. Nanti kalau sekitar udah 1 bulan, warnanya udah berubah menjadi hitam dan tidak panas lagi kita pegang, berarti pembuatan kompos kita
itu berhasil. Oke. Lalu bahan berikutnya untuk membuat suatu komposisi media tanam yang bagus untuk tanaman adalah pupuk kandang atau kohe. Nah, pupuk kandang ini tidak serta-merta misalkan kita ambil kotoran hewan kambing kemudian kita campur dengan media tanam, itu tidak boleh, karena kotoran hewan yang baru kita pakai untuk media tanam itu mengandung amoniak. Itu zat yang berbahaya untuk tanaman, jadi tanaman bisa gosong atau mati mendadak. Maka dari itu kotoran hewan yang akan kita pakai yang harus melalui proses fermentasi dahulu ya. Nah, gimana cara pembuatannya? Pertama kita siapkan adalah pupuk organik cair yang tadi sama seperti pembuatan kompos. Kemudian kotoran hewan ini bisa dari kotoran hewan sapi, kambing ataupun ayam. Nah, misalkan kita akan buat pupuk kandang dari kotoran kambing ya, berarti kita siapkan dulu untuk kotoran kambingnya, kita siapkan ya. Kemudian kita siapkan juga gabah atau sekam mentah, kemudian ada kapur dolomit. Cara pembuatannya adalah kita cangkul halaman di belakang misalkan kedalaman 100 cm. Kemudian kita bikin perlapisan sama seperti pembuatan kompos tadi. Lapisan paling bawah adalah gabah atau sekam mentah. Kemudian lapisan paling atas kotoran kambing, kemudian di atasnya kita sebarkan dengan kapur dolomit. Setelah itu barulah kita siram dengan pupuk organik cair. Tapi ingat jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah nanti proses pembuatan pupuk kandangnya akan semakin lama. Cara mengetes tingkat kebasahannya sama, yaitu kita pegang lalu kita peras. Kalau dia keluar air berarti itu terlalu basah, tapi kalau kita pegang kemudian kita peras tidak keluar air, bahwa tingkat kebasahannya adalah pas. Dan kita tutup dengan terpal ataupun karung. Nah, untuk skala rumah tangga, pembuatan atau penggalian lahan itu kita bisa ganti dengan misalkan tong atau drum ataupun tong bekas cat ya, ukuran 20 liter misalkan, kita bisa pakai itu untuk skala rumah tangga, jadi lebih kecil. Oke. Lalu bahan berikutnya adalah sekam bakar. Nah, sekam bakar inilah yang sebagai penentu tingkat keporosan atau kegenduran pada media tanam yang akan kita pakai. Tingkat keporosan itu apa? Yaitu tingkat kegenduran, atau misalkan nih kita siram media tanamnya, lalu dia akan cepat airnya keluar dari drainasenya ya. Nah, yang buat poros itu adalah sekam bakar. Kalau kebanyakan tanah, maka dia akan semakin padat dan air tidak akan mudah turun dari drainasenya. Itu akan menyebabkan tanaman gampang mudah terserang penyakit jamur. Nah, lalu cara pembuatan sekam bakarnya bagaimana? Untuk skala besar kita bisa menggunakan dari lempengan seng yang kita bolong-bolong, yang kita tusuk-tusuk dengan paku, kemudian kita gulung, kita berdirikan, kemudian kita tutupi dengan sekam mentah yang kering bentuk seperti gunungan ya. Nah, kemudian dari dalam lubang seng tadi yang kita buatkan, kita masukkan koran atau kertas, kemudian kita bakar. Kita jaga apinya jangan sampai mati, nanti gabahnya itu lama-kelamaan akan terbakar hitam. Nah, yang hitam itu sedikit-sedikit kita ambil. Kalau sudah hitam semuanya, kita bisa menyipratkan air agar proses pembakaran berhenti dan gabahnya atau sekamnya tidak menjadi abu. Untuk skala rumah tangga, kita bisa menyangrai dari gabah atau sekam mentahnya, kita sangrai sampai berwarna kehitaman, dan kalau udah hitam berarti itu udah selesai. Oke. Sekarang ini menjadi pertanyaan, kenapa kok tidak menggunakan sekam mentah aja seperti di para tukang tanaman yang menggunakan media tanam pakai sekam mentah atau gabah mentah? Ingat ya, gabah mentah atau sekam mentah itu bisa dipakai untuk campur media tanam, tapi lama-kelamaan dia akan mengalami pembusukan. Nah, kalau dia akan mengalami pembusukan, maka tanaman kita juga akan terganggu, misalkan terserang dari penyakit jamur karena proses pembusukan dari si gabah mentah. Makanya kita harus disterilkan dengan cara dibakar. Oke guys, seperti itu ya. Lalu bahan yang terakhir untuk pembuatan media tanam yang baik adalah tanah. Nah, tanah ini adalah yang dipakai adalah tanah hitam, bukan tanah merah atau tanah lempung seperti di area sawah. Itu tidak boleh. Biasanya tanah merah ini ada pada perumahan-perumahan yang dulunya bekas misalkan tanah sawah, itu tidak bisa digunakan untuk media tanam. Kenapa?
Karena tanah merah atau tanah lempung itu tidak susah sekali ditembus air. Nantinya kalau kita pakai untuk campuran media tanam, apabila tanamannya kita siram dengan pupuk organik cair ataupun dengan air biasa, itu nanti media tanamnya akan susah sekali ditembus air. Nanti akan terjadi genangan air di media tanam, dan itu akan mengakibatkan apa? Tanaman gampang mudah terserang penyakit busuk batang ataupun busuk akar. Jadi hindari ya tanah yang merah atau tanah lempung. Nah, semua bahan-bahan udah kita siapkan, udah kita dapatkan. Tapi kalau itu semua susah untuk didapatkan, paling gampang adalah membeli bahan media tanam yang udah jadi di tukang tanaman. Gampang kan? Kalau kita nggak mau ribet, kita nggak mau nyari kotoran kambing atau apapun, kompos segala macam, kita bisa beli di tukang tanaman, bisa pesan di toko online saya. Promosi ya. Jadi itu ya cara pembuatan media tanam yang baik dan subur seperti apa. Oke? Terus yang terakhir adalah kapan penggantian media tanam yang tepat untuk tanaman yang di pot. Misalkan seperti ini adalah lidah mertua yang saya tanam di pot. Sebenarnya untuk istilah mengganti media tanam itu saya kurang tepat ya, tapi lebih kepada penggantian pot ke yang lebih besar dan penambahan media tanam. Itu kapan dilakukan? Adalah 1 tahun sekali. Misalkan ini adalah tanaman lidah mertua saya menggunakan ukuran pot 1 jengkal. Nah, nanti kalau udah 1 tahun kita harus mengganti ke pot yang lebih besar, misalkan 1,5 jengkal. Sebelum kita pindah pot yang baru, jangan disiram dulu ya sekitar 3 hari agar media tanamnya itu tidak hancur, media tanam bawaan itu tidak hancur atau rusak. Lalu kalau sudah kita angkat, nah seperti ini hasilnya. Ini adalah akar yang udah berumur 1 tahun. Apa ya hasilnya? Ini adalah media tanam diikat oleh akar, yang seharusnya adalah akar diikat oleh media tanam. Tapi ini yang terjadi udah 1 tahun adalah media tanam diikat oleh akar, karena akarnya terlalu padat, udah terlalu banyak. Nah, lihat kan? Ini yang harus dilakukan adalah pemindahan ke pot yang baru atau yang lebih besar, kemudian kita tambahkan dengan media tanam yang lebih banyak dan lebih besar. Misalnya tadi angkat seperti ini kita siapkan pot yang baru yang lebih besar, lalu kita masukkan, lalu kita tambahkan media tanam yang baru di sekelilingnya lebih banyak. Nah, itulah penggantian pot dan penambahan media tanam yang dilakukan selama 1 tahun sekali. Kenapa kita harus ganti? Sebenarnya bisa aja tanaman tetap bisa hidup walaupun kita tidak ganti ke pot yang lebih besar. Tapi biasanya itu akan mengalami tanaman yang kerdil apabila kita tidak menggantinya ke pot yang lebih besar setelah 1 tahun. Biasanya itu susah berbuah, daunnya kecil-kecil, dan dia susah tumbuh ke tanaman yang lebih besar lagi. Oke guys, paham ya? Jadi itu dia cara penggantian media tanam yang baik yang harus kita lakukan selama setahun sekali. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang siap pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.